penyesalan itu sudah tidak ada lagi artinya. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ria Ricis buka suara setelah menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan. Ibu satu anak itu kedapatan menimbrung dalam video TikTok yang membicarakan perceraiannya. Video tersebut berasal dari akun TikTok @CynthiaClaraLue. Pemilik akun itu membahas tentang respons warganet yang tidak berempati pada masalah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Highlightnya gue adalah ketika berita ini muncul di kanal berita populer kan langsung diserbu komennya. Yang gue sayangkan adalah ketika ada orang yang dilanda hal menyedihkan ini. Komen netizen, kok pada nggak ada empati, kata pemilik akun tersebut. Maksud gue, siapa sih yang mau cerai? Nggak ada. Baiknya kita doain saja baik-baik, terutama untuk si anaknya yang sangat lucu. Semoga kalaupun mama papanya ada apa-apa tidak mengganggu mentalnya, tutupnya. Setelah cerai dari YouTuber Ria Ricis, Teuku Ryan kini merintis karir sebagai aktor. Kini, Teuku Ryan main di sinetron Saleha yang juga dibintangi Syifa Hadju dan Haris Friza. Hebatnya, sinetron Saleha kini mendapat sambutan cukup bagus dari penonton. Tayang di SCTV, sinetron Saleha berada di runner-up daftar rating televisi. Bahkan, pada penayangan perdananya, sempat menduduki posisi puncak. Kini, Teuku Ryan dan kawan-kawan sibuk mempromosikannya. Termasuk ke Majalengka, baru-baru ini. Lewat postingannya di akun Teuku Ryanter, Teuku Ryan memperlihatkan suasana pada pemain Saleha di Majalengka. Terima kasih Majalengka. Seru banget! Jangan lupa saksikan terus sinetron Saleha setiap hari jam pukul 18.20 di SCTV, tulisnya. Ada pula yang menyoroti tingkah Teuku Ryan dan Syifa Hadju yang pegangan. Padahal, ketika menikah dengan Ria Ricis, Ryan dilarang menyentuh lawan main. Papa Ian sudah berani menyentuhnya selain muhrimnya ya bang, tulis seorang warganet. Ria Ricis kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada akun tersebut. Ia mengakui bahwa permasalahan rumah tangga bukanlah hal yang ia inginkan. Tang Yuyaka, nggak ada yang mau kayak gini, semoga bahagia semuanya, komentar Ria Ricis. Unggahan tersebut juga mendapatkan komentar dari Teuku Ryan. Ia memohon doa kepada warganet untuk keluarganya dengan Ria Ricis. Mohon doanya yang baik-baik untuk keluarga kecil kita ya, tulis Teuku Ryan. Ria Ricis melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Teuku Ryan, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Humas Pengadilan Jakarta Selatan, Taslimah, menyebut Ria Ricis menggugat 3 hal, yakni bercerai, hak asuh anak, dan nafkah anak. Namun hingga saat ini, belum terungkap apa alasan Ria Ricis menceraikan Teuku Ryan. Kabar yang kedua, Teuku Ryan pamer pakai cincin nikah usai digugat cerai Ria Ricis. Sebenarnya masalah lepas cincin ini tidak perlu divideokan ya, cukup personal aja. Lagian juga udah selesai. Gua nggak pengen banyak berkomentar tentang masalahnya dia ya. Di sini gue cuma pengen kasih nasihat kepada kalian ya. Setelah kalian sudah menikah, sudah berumah tangga, tolong banget jangan biarkan orang tua kalian campur tangan ya dalam masalah rumah tangga kalian. Karena ya dari hal yang nggak sensitif pun bisa sensitif kalau orang tua udah campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Simple, contohnya kayak gini, mertua datang ke rumah, lihat rumah kita kotor dikit berdebu, pasti berkomentar, loh itu kok nggak disapu, itu kan kotor banget. Nah, kata-kata itu memang biasa, tapi itu sensitif banget gitu loh buat menantu. Soal perceraian ini kan banyak sebabnya ya, salah satunya yaitu orang tua suka ikut campur tentang masalah rumah tangga anaknya, itu salah satu sebab. Gue mau cerita, gue udah melihat klarifikasi dari pihak sebelah. Katanya dia tahu uang 500 juta itu dari brand gitu kan. Maksud gue,
kan lo bisa cek mutasi gitu loh, siapa yang transfer lo sebenarnya itu. Sesimpel itu aja. Kan di mutasi kelihatan tuh siapa yang transfer lo segede itu gitu kan, bisa kelihatan kan ada namanya. Coba lihat. Terus disuruh, terus katanya kan pusing tuh perkara harus bayar cicilan rumah, terus yang renov rumah, belum acara anak yang bulanan itulah. Pusing, makanya dia diem, ya kan, bad mood. Namanya kalau orang udah dewasa, kalau pusing, kalau bad mood, dia diobrolin sama pasangannya, cari solusi bersama. Orang malah nesu. Kalau ada masalah, pusing, terus marah, nggak dikomunikasikan, gimana suatu masalah bisa selesai? Tuh, ini menurut pemikiran gue ya. Katanya masalah penghasilan, masalah cicilan gitu-gitu. Ya oke, mungkin penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Namun ketika lu dikasih ujian seperti itu, berarti ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Komunikasi. Dikomunikasikan. Nggak mungkin seorang istri juga setega itu dengan suami nyuruh langsung grek nih lu semua, gue nggak mau tahu. Nggak mungkin, pasti dibantu. Sebenarnya perihal komunikasinya aja, kalau menurut gue, mungkin gue sebagai netizen biasa ya, mungkin kurang komunikasi. Kemarin diajakin ngobrol, katanya mau ngomong apa, cerita apa, kan tiap hari sama-sama. Sekarang udah nggak bareng-bareng, klarifikasi itu telat. Terus gue juga paling kesel tuh yang perihal apa sih namanya, yang sampai si pihak perempuan pengen diimplan gitu, kayak wah parah sih. Terus yang perihal istri durhaka, terus eksploitasi anak sama kakaknya ustazah tapi nggak masuk di adiknya gitu-gitu, menurut gue parah sih. Nggak seharusnya ngomong kayak gitu, apalagi sama istri. Karena menurut gue istri lo aja bisa ngertiin, bisa ngebimbing lo dari yang mungkin penghasilan lo nggak seberapa jadi lumayan seberapa, walaupun penghasilan lo masih jauh dibanding penghasilan istri lo tuh udah baik banget menurut gue ya. Gue udah nonton klarifikasinya, banyak yang komen, "Kak, nonton dulu klarifikasi si cowok." Gue udah nonton, gue tetap di pihak perempuan. Apa layak lo ngatain seorang istri durhaka, kakaknya ustazah tapi nggak masuk di adiknya, sampai si istri juga pengen implan, itu udah nggak layak kayak gitu. Emosi boleh, tapi tetap harus pakai ini kalau ngomong. Sejahat-jahatnya gue sama orang tua gue, sama seluruh perempuan yang ada di hidup gue, nggak pernah gue ngeluarin kata-kata yang bener-bener bikin mereka nyakitin. Biarpun gue ngondek, biarpun gue tatoan banyak, tapi kalau secara lisan kepada perempuan yang ada di hidup gue, lu bisa tanya, gue tidak pernah menyakiti dia secara berlebihan. Ya guys, pro dan kontra terjadi, ada yang mendukung Ricis, juga ada yang mendukung Tokurian. Namun di sini tampak ya kakak ini kecewa terhadap Tokurian yang kurang tegas dan kurang komunikasi. Jadi inti dari permasalahan semua ini yang terjadi itu karena kurangnya komunikasi. Jadi adanya kesalahpahaman juga, perselisihan di antara Tokurian dengan Ricis ini, karena ya bagaimana tidak seperti itu ya. Tokurian di sini tidak terlalu tegas dan kurangnya komunikasi dengan istrinya. Saat klarifikasi di posisi ini, itu Bunda sumpah sedih banget. Kalaupun ada yang mengatakan ini adalah bagian dari sandiwara untuk mendapatkan simpati publik, tapi Bunda mengatakan tidak. Ini tulus dari dalam hatinya Mas Rian ini. Jadi Mas Rian ini baru terbangun dari tidur panjangnya. Ya, mungkin selama ini anggapannya Ricis tidak akan berani mengambil keputusan yang begitu jauh, yang begitu ya artinya mungkin masih menganggap bahwa masih Ricis tidak akan mau kehilangan dirinya. Nah, jadi begitu di persidangan terakhir sudah sangat terlihat. Jadi di persidangan terakhir sepertinya Mas Rian ini sudah dapat bocoran sehari sebelumnya. Ya, sehari sebelumnya mungkin dia sudah tahu apa yang bakal terjadi di sidang terakhir itu, sehingga mulai dari masuk ruangan sampai pada Ricis cium tangan itu sudah terlihat sedihnya luar biasa. Ya, pada saat keluar ruangan pun dia masih sempat-sempatnya menunggu Ricis di pintu luar. Ya, nah di sini ini pelajaran berharga buat kita semua, bahwa saat kehilangan baru kita bisa menyadari bahwa penyesalan itu sudah tidak ada lagi artinya. Memang, saat menikah dengan Ricis, Tokurian memiliki perjanjian tertentu sebelum menikah.
Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai tawaran syuting. Ricis dan Rian punya aturan khusus jika nanti mereka mendapat tawaran syuting, baik pekerjaan bersama atau sendirian. Kalau ada kerjaan bareng pasti kita ambil, tapi kalau ada kerjaan masing-masing ya kita buat syaratnya ya, yang berlaku di rumah tangga. Bukan untuk di luar, kata Teuku Ryan di Jakarta. Ricis dan Rian punya kesepakatan spesifik mengenai larangan adegan mesra dengan orang lain di depan kamera. Mereka bahkan sepakat untuk tidak boleh menyentuh lawan jenis atau menatapnya meski dalam rangka akting. Siapapun yang bermain film dengan lawan jenis tidak boleh ada yang bergandengan tangan, tatap-tatapan itu enggak boleh. Kalau cuma skrip sayang-sayang enggak apa-apa, tapi jangan gandeng-gandeng, jelas Ria Ricis. Sebelumnya Ricis dan Rian juga mengungkapkan perjanjian yang mengharuskan mereka selalu bergandengan tangan. Selain urusan kemesraan, Rian juga meminta Ricis minimal 1 kali dalam setahun untuk berkunjung ke kampung halamannya di Aceh. Sebagai YouTuber, Ria Ricis selalu meminta Rian setuju untuk tampil mengisi konten keluarga di saluran YouTube-nya.